kemudian Pak Bambang, Mas Anies, Bapak Ibu sekalian, jajaran OPD Dinas Pendidikan yang hadir, terima kasih dan mohon maaf saya terlambat. Mungkin pada saat ini pertama kita kenalan ya Pak Anies dengan jajaran. Kemudian yang kedua, kami ingin menindaklanjuti pertemuan yang diinisiasi oleh Pak Sekda di kantor pagi kemarin ya, terkait dengan konsolidasi atau koordinasi terkait dengan pelaksanaan program. Kemudian kira-kira apa ke depan yang menjadi konsen Pak Kadis dan jajaran mereka untuk meningkatkan terhadap kualitas daripada urusan khususnya di bidang pendidikan. Kemudian kira-kira apa yang memang harus saya lakukan dalam rangka untuk mendukung terhadap program-program di bidang usaha pendidikan. Mungkin itu dari saya ingin mendengarkan dulu, kita bisa berdiskusi ya apa yang menjadi program-program yang prioritas yang ada di usaha pendidikan. Silakan Pak Kadis atau Pak Sekda mungkin ada yang ingin tambahkan. Langsung ya. Ya, silakan Pak. Masalahan tentunya terhadap pengelolaan satuan pendidikan, karena satuan pendidikan sekarang mengelola sekolah itu berdasarkan bantuan operasional sekolah yang besaran bantuannya berdasarkan jumlah siswa, sehingga ada beberapa sekolah yang memang tidak mampu memelihara pada kondisi pembelajaran ringan Pak. Lanjut, ini Pak, kondisi existing satuan pendidik Kabupaten Lebak yang tadi dikatakan negeri. Ini kelompok belajar semuanya swasta Pak, 12. TK-nya ada 205, negerinya 10. SD-nya negerinya 759, swasta 21. SMP-nya negerinya 173, swastanya 52, dan PKBM negerinya 1, swastanya 41. Lanjut. Ini sebarannya Pak, ini per kecamatan. Kalau kita lihat untuk PK yang terbanyak tetap sebarannya di Rangkas Bitung. Oleh provinsi, prioritas-prioritas yang menjadi kewenangannya kementerian yang harus didukung oleh kementerian selain identifikasi kebutuhan prioritas yang ada di APBD kabupaten. Saya ini Pak, pada saat mereka konsultasi ke saya, mana Lebak? Saya bukan jadi Bupati Lebak, saya jadi Direktur PIPD. Kalau saya bicara mau provinsi untuk Lebak, jadi saya dipilih di sana, kemudian saya di sini menjadi bupati. Artinya gitu Pak. Jadi kita optimalkan, kita maksimalkan anggaran tahun 2025 bagaimana hal-hal yang menjadi isu prioritas permasalahan bisa kita coba atasi dengan beberapa cara, khususnya pendekatan terkait dengan peningkatan alokasi anggaran untuk tahun 2025. Nah itu mungkin Pak Kadis catatan-catatan bagi saya belum melihat yang disampaikan oleh Pak Kadis, tapi bisa dirumuskan dengan diskusi kita pada hari ini, mana yang prioritas-prioritas yang nantinya akan menjadi konsen saya untuk melakukan komunikasi dengan provinsi maupun dengan teman-teman kementerian lembaga. Itu Pak Kadis. Mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik dan mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan bisa dipenuhi oleh teman-teman di provinsi maupun di kementerian lembaga. Kemarin kami juga sudah roadshow sama Pak Asda, sama Pak Kaban ke Kementerian PUPR untuk peningkatan infrastruktur, air minum, jalan, kemudian rumah dan sebagainya. Alhamdulillah ada respon yang baik. Dan di Kementerian Lembaga Pendidikan, Kepala Biro Perencanaannya Bu Vivi saya kenal dekat. Artinya mohon nanti program-program apa saja. Jadi kalau 2023 realisasinya tolong Pak Kadis. Kita udah salaman Pak ya. 0,2 lah gampang itu. Minimal 99,00 nggak apa-apa. Kemudian 2024 laksanakan dengan baik. Tadi ada timeline, kemudian ada kontrak dibagi supaya profesional di dalam realisasi kita akan lebih baik dilihatnya. Kemudian yang paling penting lagi
saya posisi untuk melaksanakan 2024 dan posisi bagaimana bisa meningkatkan program kegiatan atau alokasi anggaran untuk tahun 2025 gitu, yang nanti melaksanakan Pak Kadis dan jajaran. Tapi saya ingin coba legasi saya di 2025 secara keseluruhan anggaran APBD Kabupaten Lebak itu meningkat dari beberapa sektor yang bisa kita maksimalkan. Mudah-mudahan salah satunya adalah dari Dinas Pendidikan. Gitu Pak. Kalau jajaran buat timelinenya selesaikan di akhir November, kecuali yang sifatnya perjalanan atau kecuali yang sifatnya kontrak Januari, kegiatan yang bicara evaluasi di akhir program 1 atau 2, tapi seluruhnya harus sudah berakhir di November akhir 2024. Mudah-mudahan sekuensi itu kita pegang, proporsional terhadap penyerapan, dan masalah-masalah tadi ya ada sisa dan sebagainya itu akan terhindari kalau kita bisa mengantisipasi itu. Artinya ada ruang kita bisa melakukan perubahan-perubahan untuk mengoptimalkan di bulan Desember atau November, karena sudah terlihat apa saja yang potensi tidak terserap, tapi kita bisa realokasi untuk kegiatan aktivitas yang lain. Nah ini dalam kita berbagi pengalaman saja, tapi kami harap 2024 tahun itu dijaga di depan Pak Kadis. Kalau hal yang sifatnya di bawah 0,1 kan nggak berlaku ya Pak? Beda ya? Berbeda kan kasusnya. Jadi kalau sisa tender itu sebenarnya bagaimana kita berencana ke depan. Tapi saya memahami itu kurang. Tapi coba dimaksimalkan di angka 99. Kalau yang lain kemarin 99,9 atau 99,812, yang penting angka 99 bisa kita capai. Jadi itu yang pertama dulu Pak Kadis dan jajaran, mohon bantu Pak Kadis untuk bisa kita optimalkan terkait dengan realisasi penerapan. Ini menjadi hal yang nanti saya dievaluasi 3 bulanan oleh Pak Inspektur. Salah satunya adalah ukuran kinerja realisasi penyerapan. Tidak hanya sekedar target-target, tapi realisasi keuangan kami pun di Kemendagri dipantau langsung Pak Menteri dan Pak Menteri selaku pembina daerah memantau benar realisasi penyerapan untuk di masing-masing daerah. Kalau misalnya Dinas Pendidikan diberikan kepercayaan untuk mengelola anggaran, kemudian realisasi targetnya 98, itu akan memberikan kontribusi dinas-dinas yang lain. Kalau nanti kita harapkan seluruhnya bisa 99, gitu ya Pak. Jadi mohon dukungan. Ada, saya yakin teman-teman ada percepatan strategi-strategi yang dilakukan, tentunya sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Itu harus harga mati kita kunci. Baru ini Pak, saya diajak kalah Pak dari kayak ini. Cek. Mana nggak ada kabelnya tapi bisa. Pak Kadis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pak Kadis yang saya hormati, Pak Asda 2, Asda 3, Pak Kepala Bapelitbangda, mobil khusus Pak Kadis Pendidikan beserta jajaran dan anak-anak. Ini mungkin kalau rapat dinas sering saya menyampaikan, tetapi bertemu dengan jajaran internal kantor Dinas Pendidikan secara keseluruhan mungkin baru kali ini Pak. Kalau dengan kepala sekolah sering, karena pada prinsipnya ujung tombak Dinas Pendidikan itu ya guru sama kepala sekolah. Makanya sering kalau ada acara guru dengan kepala sekolah, sebisa mungkin saya usahakan saya untuk hadir. Bapak Ibu sekalian, pertama tadi kita melihat kondisi infrastruktur pendidikan kita. Yang jelas sudah tergambar SD dan SMP kita kelebihan ruang. Ya tadi mobilnya 1.400, ruang aja 1.600 dan sebagainya. Kecuali yang PAUD kita masih kekurangan sekitar 400 ya, 400 ruang. Karena buat ini kewenangannya kewenangan
PAUD itu kewenangan Pak Kadis, bukan kewenangan kabupaten ya Pak. Oh, kita yang gerak. Nah, ini nanti yang perlu kita pikirkan karena PAUD ini kan masa anak emas ya, usia emas. Jadi kalau salah asuh nanti ke depannya juga salah. Makanya Pak PJ mulai tahun ini Bupati itu menyekolahkan, menguliakan guru-guru PAUD yang hanya di desa itu paling lulusan SMA. Lulusan SMA yang ajar, padahal itu masa emas, usia emas, diajar jelma untuk bisa mendidik. Nah, jadilah nanti kacau. Makanya Bupati Pak PJ mulai tahun ini 100 orang guru PAUD yang belum memenuhi kriteria atau kompetensi sebagai guru PAUD yang kita kuliahkan. Ya, maksud saya ini Bapak Ibu guru, Bapak Ibu sekalian, biasanya dengan guru Pak. Terima kasih. Bapak Ibu Dewan Guru berada. Ini deh. Mantan guru semua. Ya, jadi kita sudah harus mulai memikirkan kualitas. Nah, karena apa? Karena indikasi penilaian kita itu masih rendah. Tadi rata-rata lama sekolah baru 6,5. Memang ini kalau saya ngobrol dengan Pak Kadisdik susah Pak, kecuali umur 60 tahun ke atas di kampung-kampung Ini deh. karena rumusnya kan yang dihitung 26 tahun ke atas bukan pendidikan ya. Kalau di kampung Pak PJ yang 60 tahun ke atas sekolahnya enggak ya. Dan itu menjadi faktor pembagi yang memberatkan. Iya, betul Pak. Nah, yang anak milenial yang setelah kuliah itu kerja di daerah lain. Makanya kita lambat terus. Setelah saya coba ini kita buka pendidikan rumah bisa seperti ini. Ternyata itu masalahnya. Nggak mungkinlah kita melakukan genosida kepada yang usia 60 tahun ke atas tidak sekolah kan nggak mungkin. Nah, tapi coba yang pada yang saya dulu pernah hidup sama dengan 7 tahun, kenapa saya bagi? Dulu kan ada aturan wajib 7 tahun baru bisa masuk SD. Sekarang kan enggak ya, 6 tahun pun boleh kan? Asal lulus TK. Yang usia 67 tahun nanti jumlah penduduk kita 56.000 lebih. Berarti yang nggak sekolah 33.000. Usia 7 tahun, kalau kita pakai aturan yang masuk SD wajib 7 tahun, masih 28.000. Berarti 6.000 sekian, mungkin dia belum masuk SD atau nunggu 8 tahun baru. Nunggu kumisan, nunggu disukat. Demikian juga yang SMP. SMP itu kemarin terakhir itu siswa baru 20.000 sekolah. Daya tampung kita 23.000. Belum yang sekolah swasta. 2.425. Ini PPDB ini siswa masuk itu termasuk swasta kita itu. Kita dapat laporan. Yang terakhir ini agak berat SMA. Ini Pak PJ yang tadi disampaikan apa yang bisa kita bawa ke provinsi. Karena SMA itu kewenangan provinsi Pak. Total siswa baru yang masuk SMA, baik yang masuk swasta kemarin itu hanya 14.900, taruhlah 15.000. Lulusan SMP-nya 23.000, 8.000 berarti nggak melanjutkan. Nah ini yang harus kita pikirkan. Karena apa? Memang daya tampung SMA terbatas Pak. Kita sudah menyampaikan waktu di provinsi, tolong provinsi mulai ekspansi untuk menambah daya tampung SMA Pak. Masih guru honorer dulu gajinya itu paling berapa sih, sejuta lebih ya. Yang dari PPAD hanya 600.000 kan insentif. Nah sekarang dia tembus 3,9 hampir 3 jutaan. Nah ini tolong pengawas kali ini diperhatikan kinerjanya, jangan sampai kesejahteraan sudah kita naikkan tapi kinerjanya nggak ada perubahan. Bahasa orang bilang kolok hijau. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mulai menata sebaran guru Pak PJ
Terakhir kemarin itu saya menandatangan 185 guru P3K juga yang kita rotasi Pak. Karena apa? Ini masalah nasional Pak kemarin ketika penerimaan P3K 2022 ya. Ada perubahan formasi dari Menpan. Jadi kita sempat jadi bulan-bulanan teman-teman honorer. Contohnya begini Pak. Saya guru honorer bahasa Inggris, melamar di sekolah bahasa Inggris karena memang kosong formasi. Begitu pengumuman di sekolah itu formasi bahasa Inggris nggak ada Pak. Hilang pas pengumuman kelulusan. Nah itu ada 622 dari formasi 1.500 sekian. 1.501, 662 dirubah-rubah. Kita bersurat melalui Bupati untuk dikembalikan kepada formasi saat pengumuman pendaftaran, tapi tidak direspon. Terus kita konsultasi bagaimana kalau kita yang melakukan rotasi setelah mereka diangkat jadi PTN. Itu pada prinsipnya silakan kewenangan dari daerah. Kemarin kita 185. Kemarin Pak D3 dengan Kultistik sudah membahas lagi Bang. Karena akibat perubahan formasi 622 itu Pak, ada di satu sekolah guru agamanya sampai 3, guru bahasa Inggrisnya sampai 3, padahal dibutuhkan cukup 1. Akhirnya kita rotasi dan ini saya ingatkan, ini bukan permohonan dari guru yang bersangkutan. Ini adalah kebijakan tim menilai kinerja dan dinas pendidikan. Jadi nggak ada yang mengajukan pindah kita ACC. Kalau yang memindahkan kita karena memang kebutuhan. Yang bisa memindahkan adalah kita, bukan permohonan dari mereka ingin pindah. Ini yang jangan sampai ada rotasi P3K nanti semua ngajuin pengen ke kota semua atau nombok dewa ya. Diizinkan, saya kemarin diizinkan tapi karena memang perhitungan analisa kita itu harus dipindahkan, bukan permohonan yang bersangkutan.